Jihad katanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan di malam yang mulia ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan selamat kepada yang kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Jihad yang dari Lombok. Waktu dan tempat kami persilakan. Kori. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Allahumma salli Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudari Jihad, saudara Jihad yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Langsung saja acara yang ketiga yaitu penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh Ustaz Jamal. Waktu dan tempat kami persilakan.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa itu ya. Udah diapain wae. Tuh, atuh kota apa ya? Terkecil pada nonjol-nonjol. Dari mbak kotor yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren Masjid Al-Azhar yang saya tidak sebut nama satu-satunya, tetapi saya tidak pernah puas untuk menghormati beliau. Dan yang saya hormati kita menurut beliau yang sehari Allah dan sebelumnya di atas para dosanya semoga pun segala Allah. Baik, kata-kata mari kita bersama-sama memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga ada setengah tidak bisa karena Allah Subhanahu wa taala baik nikmat kita melihat, nikmat kita berbicara, nikmat kita mendengar, nikmat kita duduk seperti ini dan segala-galanya itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Maka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'annya di mana yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa'adzabun lasyadid. Artinya barang siapa yang merasa bersyukur atas nikmat kepada Allah maka akan ditambah nikmatnya, dan sebaliknya apabila kalian mengingkari nikmatku atau tidak mau bersyukuri nikmat kepada Allah maka pasti akan sangat bagimu. Oleh karena itu dalam Al-Quran ini menjelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah atau makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka patut kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita sepenuh hati dan merasa senang dan bahagia. Karena dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita ini kita bisa masih bernapas di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala baik nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sedikit maupun banyak maka tetaplah kita bersyukur. Dan selawat salam tetap turunkan kepada diri kita atau panutan kita atau idola kita yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliaulah kita bisa menikmati agama Islam kita ini. Dengan beliaulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan karena berkat beliaulah kita bisa membedakan mana yang haram dan mana yang halal. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita termasuk umatnya dan semua kita termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mari kita banyak berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saja saya akan mengucapkan itu yang saya berikan kepada saudara-saudara sekalian sebagaimana yang berhubung manfaat orang yang selalu membaca selawat kepada Rasulullah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bahwa baik sekali manfaat baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat.
Dan adapun beberapa manfaat utama bagi orang yang senantiasa membaca selawat adalah pertama, dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya Allah. Yang ketiga, mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Dan yang ketujuh, mendapatkan ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, diangkatkan kualitas ibadah. Semoga kita termasuk dalam di salah satunya ini dan salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan manfaat syafaat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah merujuk pada pertolongan atau intervensi yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya pada hari kiamat. Dan syafaat ini menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surganya. Dan dalam Islam, syafaat secara umum berarti permohonan atau doa seorang untuk orang lain agar mendapatkan kebaikan atau keselamatan, terutama di akhirat kelak. Syafaat Nabi Muhammad SAW adalah bentuk permohonan yang beliau lakukan untuk umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala atau agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa kita yang sudah lalu maupun yang datang, baik dari kita lakukan itu sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan membaca selawat adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari segi dunia maupun akhirat. Di antaranya adalah manfaat membaca selawat adalah pertama, mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu manfaat dari membaca selawat adalah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, bagaimana beliau bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan demikian selawat menjadi sarana untuk memperoleh pertolongan dari dunia dan akhirat. Dan kedua, maksudnya adalah manfaat membersihkan dosa adalah selawat dapat menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbanyaklah membaca selawat kepadaku karena sesungguhnya selawat itu menjadi penyebab ampun dosa-dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan ini menunjukkan bahwa dengan membaca selawat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ampunannya. Dan yang ketiga, maksudnya adalah mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Membaca selawat adalah cara untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Cinta kepada Nabi adalah bagaimana dari iman dan sekian kita mencintai beliau. Semakin dekat pula kita dengan beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir maksudnya adalah menjadi ketenangan hati. Maksudnya adalah selawat dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup kita. Ketika hati kita gelisah atau menghadapi kesulitan, membaca selawat dapat menjadi obat dan penawar yang meningkatkan jiwa kita. Dan di dalam
Al-Quran Allah Subhanahu wa Duduk, Ta'ala Jaki. duduk dalam surah Al-Ahzab ayat 26 dan artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengikuti langkah-langkahnya dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Dan di dalam hadis juga ada banyak sekali yang menekankan keutamaan berselawat. Dan salah satunya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini menunjukkan betapa besar pahala yang diberikan kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat telah adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan hadis ini diriwayatkan dari hadis At-Tirmidzi. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang sering membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa, yaitu syafaat beliau hingga akhir. Bisa ditanya Bang. Mungkin kesimpulannya adalah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang penuh dengan keutamaan. Dengan berselawat kita tidak hanya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi juga mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW serta memohon ampunan atas dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan dan istiqomahan untuk terus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato saya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jamal yang telah mengingatkan kepada kita semua untuk membaca salawat. Mudah-mudahan Kita mendapatkan syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW. Kita tutup acara hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.